Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini kita dapat berjumpa lagi pada video kali ini. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai pemikiran modern dari tokoh-tokoh dalam Islam. Sebelumnya perlu diketahui bahwa video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam kelas E yang diampu oleh Ibu Ani Mar'atul Hamidah MPDI. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Imam Al-Ghazali, sinergi filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil. Al-Ghazali atau Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali At-Tusi yang bergelar Hujjatul Islam merupakan seorang filsuf muslim yang banyak memberikan sumbangsih pemikiran di dunia filsafat Islam serta ilmu pengetahuan agama Islam. Karya-karyanya telah mampu meluruskan ajaran-ajaran filsafat terdahulu yang dianggap rancu. Adapun pemikiran dari Al-Ghazali adalah sebagai berikut. Yang pertama, filsafat metafisika atau ketuhanan. Pemikiran Al-Ghazali ini memberikan batasan-batasan terhadap pengetahuan akal serta pengetahuan nakal atau dalil tertulis. Al-Ghazali memandang metafisika dengan memberikan reaksi keras terhadap neoplatonisme Islam. Menurutnya, banyak kesalahan para filsuf terdahulu karena mereka tidak teliti dalam lapangan penggunaan logika dan matematika. Yang kedua adalah wujud dan sifat Allah. Menurut Al-Ghazali, wujud Allah adalah qadim, sedangkan wujud manusia adalah hadis atau baru. Kemudian Al-Ghazali menetapkan adanya sifat zat yang diistilahkan dengan sifat salbiyah, yakni qidam baqa' mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Yang ketiga adalah iradah atau kehendak Allah. Al-Ghazali mengungkapkan bahwa Allah menciptakan alam dunia ini. Jadi, alam dunia ini berasal dari iradah atau kehendak Allah semata, tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Yang keempat adalah filsafat etika Imam Al-Ghazali, yakni at-takhalluq bil akhlaqihi ala tokoh al-bashariyah atau al-ishaf bi sifat ar-Rahman ala tokoh al-bashariyah, yang artinya adalah agar manusia sejauh kesanggupannya mampu meniru perangai dan sifat-sifat ketuhanan seperti pengasih, penyayang, pemaaf, dan sifat-sifat yang disukai Tuhan. Adapun kolaborasi pemahaman filsafat dan agama dalam membentuk insan kamil menurut Al-Ghazali dengan metode berpikir yang memanfaatkan fungsi-fungsi dan sarana berpikir yang dimiliki manusia dengan berbekal filsafat dan agama yang kuat akan membentuk insan kamil yang hanya akan diperoleh oleh manusia yang telah mencapai tingkatan makrifat. Kemudian, relevansi filsafat Al-Ghazali di era kontemporer. Filsafat dan agama adalah suatu yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun salah satu tujuan berfilsafat adalah untuk mengkontekstualisasikan ajaran agama Islam yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pemikiran filsafat Al-Ghazali ini memberikan dampak di era kontemporer. Imam Al-Ghazali memiliki tren untuk membangkitkan kembali ilmu-ilmu agama dalam kitabnya yang berjudul Ihya Ulumuddin, yang memuat kaidah atau prinsip keislaman untuk mensucikan jiwa atau tazkiyatun nafas untuk meminimalisir penyakit hati agar dapat menjadi insan kamil. Salah satu unsur utama pembentukan insan kamil adalah adanya akhlak dan karakter. Untuk membentuk karakter, maka perlu adanya metode yang digunakan. Antaranya adalah keteladanan, yakni meneladani tokoh sebagai role model dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah nasihat atau ibrah. Yang ketiga adalah berkisah tentang cerita atau kisah-kisah yang menunjukkan nilai-nilai budi pekerti. Yang keempat adalah metode drill atau pembiasaan yang baik. Tentunya apabila sudah terjadi spontanitas dalam kehidupan kepribadian kita, maka itulah yang menjadi akhlak kita. Seperti contohnya ketika kita tersandung, maka kemudian kita melafalkan ucapan-ucapan atau pujian-pujian kepada Allah seperti astagfirullah, innalillahi, dan lain sebagainya, bukan malah berkata yang tidak-tidak.
Yang kedua adalah pemikiran Ibnu Taimiyah, pendidikan Islam berbasis Al-Quran dan hadis atau pendidikan Qurani. Ibnu Taimiyah adalah seorang ilmuwan yang ahli dalam bidang keagamaan. Secara sosiohistoris, latar belakang pemikiran beliau diambil dari kondisi masyarakat Islam pada saat itu yang cenderung bertaklid buta serta terfokus pada hasil-hasil pemikiran ulama terdahulu tanpa mengkritisi, memfiltrasi hasil, mengetahui proses, dan mengetahui rujukan referensi yang digunakan. Hal ini menimbulkan adanya pergeseran sekaligus juga pembekuan pemikiran atau stagnansi keilmuan. Prinsip yang dikemukakan Ibnu Taimiyah adalah reformulasi pendidikan Islam, yakni pendidikan yang harus dikembalikan berdasarkan landasan filosofisnya, yaitu berbasis Al-Quran dan hadis. Jadi, bagaimanakah konsep pendidikan Islam yang ideal? Konsep pendidikan Islam yang ideal adalah pendidikan yang tidak hanya dipahami secara tekstual saja pada ranah kognitif, namun juga harus mampu memaknai keilmuan Islam secara komprehensif dan integral, sehingga mampu menjadikan insan yang dapat mengembangkan potensi keilmuan serta fitrah manusia sebagai makhluk Allah serta khalifah di muka bumi ini. Lalu, bagaimanakah relevansinya pada dunia pendidikan saat ini? Di Indonesia khususnya, yang sudah beberapa tahun ini menggunakan konsep kurikulum 2013, di mana adanya konsep integrasi keilmuan, yakni adanya kesinambungan antara materi pendidikan agama Islam dengan materi pada keilmuan lainnya. Contohnya adalah pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang kemudian diganti menjadi pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Proses dan evaluasi pembelajarannya tidak hanya sekedar meminta peserta didik untuk mengetahui dan menghafal materi, namun juga harus mengasah kompetensi sikap dan juga psikomotorik dari peserta didik. Yang ketiga adalah pemikiran Muhammad Abduh, ijtihad dan modernisasi pendidikan Islam. Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu muslim yang sangat kental dengan aliran progresivisme. Muhammad Abduh juga dikenal sebagai bapak pembaharuan di bidang ijtihad karena mempopulerkan keseimbangan kurikulum pendidikan Islam. Jadi, bukan hanya wajib mempelajari ilmu agama saja, namun juga mempelajari ilmu sains, teknologi, dan ilmu alat lainnya agar dapat tercapai progres atau tujuan dari keilmuan yang seimbang. Pemikiran beliau dalam salah satu karyanya yaitu Risalatut Tauhid, bahwasannya ketauhidan memang harus didukung dengan fakta-fakta ilmiah agar dapat dimaknai secara utuh, mampu semakin memperkuat keimanan seorang makhluk kepada sang Khaliknya dan menunjukkan cara bersikap kepada sesama makhluk. Beberapa referensi yang kita temui terkait dengan pemikiran Muhammad Abduh memang seringkali menyuguhkan 4 hal inti muatan kurikulum dalam pendidikan Islam, yakni yang pertama akidah, yang kedua fikih, yang ketiga adalah akhlak, dan yang keempat adalah sejarah peradaban manusia. Pembaharuan terkait metode pembelajaran yakni lebih kepada metode pemahaman konsep, dialog, dan tanya jawab agar mampu memberikan kesempatan yang luas kepada peserta didik untuk dapat mengembangkan kreativitas pemikiran dan wawasan serta memberikan atensi positif dan membangun komunikasi yang baik. Terkait dengan relevansi pemikiran Muhammad Abduh dengan konsep pendidikan Islam yang saat ini, di mana semakin bermunculan lembaga pendidikan yang mengkategorikan pendidikan Islam sesuai dengan cita-cita peserta didik. Contohnya adalah Madrasah Aliyah Kejuruan yang menyuguhkan berbagai ilmu spesifik pada profesi cita-cita peserta didik. Selain itu, ada pesantren sains atau Trans Sains yang juga menggabungkan antara pendidikan pesantren dengan ilmu-ilmu sains. Jadi, adanya keseimbangan antara ilmu-ilmu umum dengan ilmu adalah pemikiran Mustafa Kemal Atatürk antara sekularisme Islam dan westernisasi. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang pembaharu di negara Turki yang membawa Turki pada masa kemajuan peradaban yang sangat pesat karena pemikiran-pemikirannya yang berkiblat pada kemajuan peradaban barat dari segala sisi kehidupan, baik sistem pemerintahan, kenegaraan, dan sebagainya, atau juga disebut dengan westernisasi. Selain itu, Mustafa Kemal juga merupakan sosok yang menjadikan paham sekularisme dalam agama,
utamanya dalam agama Islam, di mana beberapa sumber mengatakan bahwa ia menghapus segala hukum syariat agama Islam yang berlaku di Turki dan menggantinya dengan hukum negara, menyamaratakan bagian dalam pewarisan, melegalkan kebebasan, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini memicu suatu kemerosotan moral karena hilangnya ikatan moral yang diajarkan dan ditanamkan oleh nilai-nilai agama. Sekularisme banyak diartikan sebagai sebuah ideologi yang dihasilkan dari proses sekularisasi atau pendekatan pemikiran kebarat-baratan. Sekularisme sendiri merupakan sebuah ideologi yang mengesampingkan peran Tuhan dalam kehidupan manusia. Sekularisasi tidaklah sesuai dengan agama Islam yang final dan otentik. Dalam sekularisme yang digagas oleh Mustafa Kemal Atatürk, terdapat beberapa bentuk, antara lain adalah tidak peduli dengan urusan duniawi, hak asasi manusia sebagai landasan hukum, sekularisme sebagai budaya, pendidikan, media massa, dan hubungan interaksi antara laki-laki dan perempuan. Kemudian pemikiran sekularisme dan westernisasi Mustafa Kemal telah membawa dampak bagi kehidupan masyarakat dalam artian baik maupun buruk. Adapun dampak buruk yang ditimbulkan adalah berkurangnya jiwa nasionalisme, masuknya paham barat yang bisa merusak moral bangsa, gaya hidup masyarakat lebih konsumtif, lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan, kurangnya semangat mencintai budaya sendiri. Adapun dampak positif yang ditimbulkan adalah dapat merubah masyarakat dalam penguasaan teknologi menjadi lebih baik, kemudian adanya akulturasi budaya sehingga masyarakat bisa memahami budaya baru serta menerapkan hal positif. Pemanfaatan bahasa asing dalam komunikasi dapat menambah wawasan. Yang terakhir adalah masyarakat mendapat ide baru untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kelima adalah pemikiran Fazlur Rahman mengenai membuka pintu ijtihad. Secara historis, pada masa itu, pemikiran intelektual dan kajian keilmuan Islam mulai menutup diri dari pembaharuan yang bersifat dinamis. Karenanya banyak sekali fatwa-fatwa yang muncul untuk menutup pintu ijtihad tersebut. Nah, dari sinilah kemudian Fazlur Rahman memulai mengaungkan dibukanya kembali pintu ijtihad. Beliau melihat bahwa permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam akan selalu berkembang dinamis seiring dengan perkembangan zaman. Oleh karenanya, bagi Fazlur Rahman sangat perlu untuk adanya istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum-hukum yang tentunya bersumber dari dalil nakli, Al-Quran dan hadis, kemudian diolah dengan dalil akli dan disesuaikan dengan kondisi sosiokultural yang terjadi pada masa dan letak geografi suatu wilayah pada saat itu. Jadi, dinamika hukum harus tetap dilaksanakan, sebab problematika umat Islam pasti akan semakin meluas dan berkembang. Fazlur Rahman sendiri memiliki konsep teori double movement karena ada pergerakan maju dan pergerakan mundur. Pergerakan mundur maksudnya adalah ketika ada sesuatu persoalan yang terjadi pada era kontemporer ini, kemudian menariknya menuju ke belakang pada setting situasi, kondisi dan masa di mana ayat Al-Quran yang relevan dengan problem ini dengan mengecek asbabun nuzulnya atau hadis yang relevan dengan mengecek asbabul wurudnya. Pergerakan maju maksudnya adalah tindak lanjut dari refleksi asbabun nuzul ayat Al-Quran dan asbabul wurud dari suatu hadis yang relevan tersebut pada problem masa kini. Contoh relevansi teori Fazlur Rahman terkait fitrah atau potensi manusia, salah satunya dengan pemaksimalan pengembangan potensi diri mahasiswa pada pembelajaran di masa pandemi bisa menggunakan banyak metode pengembangan. Salah satunya adalah metode double movement atau gerakan ganda, yaitu aktifnya dosen kepada mahasiswa dan gerakan mahasiswa ke dosen. Dalam proses pembelajaran berbasis online, bukan hanya dosen yang harus aktif, melainkan mahasiswa juga memiliki potensi yang beragam. Maka, pada pembelajaran daring, menjadi kesempatan mahasiswa untuk mengaktualisasikan potensi sesuai fitrahnya. Proses pembelajaran tidak hanya sekedar mendengarkan dosen berceramah, akan tetapi mahasiswa juga secara mandiri, aktif, memahami, menganalisis, membaca, menulis karya ilmiah, mengadakan eksperimen, menanggapi, dan ikut aktif dalam setiap diskusi, serta mengembangkan bakat yang dimilikinya.
Sekian tadi pembahasan kita mengenai pemikiran modern dalam Islam. Semoga apa yang telah kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua baik di dunia maupun di akhirat. Akhirul kata, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.